selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali, ya. Dalam kesempatan ini, Gibran menekankan bahwa proyek MPR ini bisa diselesaikan tepat waktu dan penghijauan kembali harus dilakukan pasca penyelesaian proyek. Adapun pekerjaan proyek ini telah mencapai 82%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini. Yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini ada video menarik. Mas Gibran membalas telak gitu ya, ocehan dari pebenci, khususnya Mbah Amin Rais nih gitu ya. Ini menarik nih teman-teman ya. Ini waktu selesai pelantikan, Amin Rais tuh berkuar-kuar di hadapan gerombolan sakit hati, yakni menyuruh Prabowo untuk segera pecat Gibran gitu ya. Tidak segampang itu Ferguson ya. Pasalnya kalau Gibran tetap jadi wakil presiden Indonesia akan hancur gitu ya, kata Mbak Amin Rais ini ya. Ini apa, survei dari mana gitu ya yang dibuat oleh Mbak Amin Rais ini ya. Sedangkan kita tahu sendiri begitu pelantikan ya, banyak langsung kegiatan yang bisa dilakukan oleh wakil presiden ini Gibran ya. Mengecek langsung pembangunan MRT. Tak hanya itu saja gitu ya, Mas Gibran juga melakukan pertemuan bilateral gitu ya dengan wapres ya Republik Area Tiongkok gitu, ataupun Cina gitu ya. Tentunya ini menjadi pukulan yang sangat telak bagi kawanan Mbah Amin Rais CS ya. Seperti apa sih teman-teman malunya Mbah Amin Rais ini ya? Kita lihat videonya ya, karena kita akan mengulas. Kita tonton dulu videonya gitu ya, biar ada faktanya gitu ya. Mari kita simak dulu video berikut ini. Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Hari kedua jadi wakil presiden, Gibran Rakabuming tinjau proyek MRT Jakarta Fase 2. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monas dan Stasiun Tamrin yang menjadi bagian dari MRT Jakarta Fase 2 Selatan Utara Bundaran HI, Kota. Peninjauan ini dilakukan Gibran usai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024 sore.
Dilansir dari siaran pers Sekretaris Wakil Presiden, Gibran belusukan meninjau MRT ini ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Dengan berjalan kaki, Gibran beserta pendamping dan rombongan terbatas menelusuri terowongan dari Stasiun Monas ke Stasiun Tamrin sepanjang kurang lebih 350 meter. Dalam kesempatan ini, Gibran menekankan bahwa proyek MPR ini bisa diselesaikan tepat waktu dan penghijauan kembali harus dilakukan pasca penyelesaian proyek. Adapun pekerjaan proyek ini telah mencapai 82%. Dan ini merupakan Mas Gibran detik-detik akan menerima Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok ya. Setelah dilantik hari pertama bekerja, hari kedua juga langsung bekerja. Satset. Ya, Mas Gibran ini membungkam balik lah ya. Membungkam balik para pembencinya yang koar-koar terus soal fufu fafa ya. Tanpa menanggapi, Mas Gibran langsung tancap gas. Nggak mempedulikan, langsung bekerja. Mantap. Wah, pres termuda nih bos. Satset nih bos. Amin Rais dan gerombolannya pasti makin sakit hati. Dikira cupu, ternyata suhu. Ini dilanjutin dengan makan bersama ya. Ketika meremehkan Mas Gibran, harusnya kita harus melihat ke belakang gitu. Kok bisa diremehkan? Sedangkan Solo saja dipimpin Mas Gibran 2 tahun atau 3 tahun berubah begitu drastis, dan warga Solo sangat mengakuinya. Tak hanya warga Solo saja, bahkan di luar warga Solo itu sangat mengakui perubahan drastis dari kota Solo ketika dipimpin oleh Mas Gibran. Lah kok Amin Rais CS masih saja meremehkan. Dan ini ketika momen Mas Gibran pertama kali memasuki Istana Wakil Presiden dan berkenalan dengan para pegawai di Istana Wakil Presiden, gitu ya.
top, mantap, is the best kalau kata Raffi Ahmad. Luar biasa. Oke, cukup segitu dulu ya teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Yuk kita komentar coba. Apakah yang dikatakan oleh Mbak Amin Rais ini benar atau cuman omongan kosong aja gitu ya, ataupun omongan sampah gitu ya. Bolehlah berikan pendapat kalian di kolom komentar, kita bertukar pikiran ya, tinggalkan jejak lah, mana tahu nanti timnya dari Mbak Amin Rais ini menonton ini dan melihat komentar-komentar kalian, pastinya akan dilihat gitu ya. Itu aja teman-teman, pokoknya pesan saya ya, jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Indonesia telah resmi memiliki presiden yang akan mengangkat derajat Indonesia lebih tinggi lagi ya. Macan Asia akan mengalir, sang jenderal turun tangan gitu ya. Sang jenderal gitu ya, bikin mereka klepek-klepek gitu ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.